Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang jenis-jenis nilai stasioner ya. Jadi dari jenis nilai stasioner ini ada 3 jenis, yaitu nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan nilai belok horizontal ya. Apa perbedaannya? Kita gambarkan lagi dengan kurva ya. Oke, di sini ada 2 contoh kurva ya. Oke ya. Nah, dari kurva yang pertama, fungsi f di sini adalah turun. Ya. Berarti setelah melewati titik A, dia akan naik, si fungsi ini naik ya. Berarti ini disebutnya adalah fungsi f pada posisi turun, kemudian yang ini fungsi f naik ya. Nah, posisi A ini itu disebutnya adalah stasioner ya. Posisi A ini disebutnya stasioner. Posisi di mana dia tidak naik atau dia tidak turun ya. Jadi posisinya dia tidak naik dan dia tidak turun. Maka ini disebutnya adalah titik stasioner ya. Oke, nah negatif ini saya ibu kasih tanda negatif di sini. Itu adalah nilai dari turunan f-nya, fungsi f-nya ya. Jadi fungsi turun itu kita bisa lihat dari turunan fungsinya ya, turunan fungsi atau gradiennya ya, dari turunan fungsinya. Jika turunan fungsinya itu kurang dari 0 atau di sini saya kasih tanda negatif, maka fungsi f itu pada posisi turun ya. Atau bisa juga dilihat dari untuk fungsi naik, itu bisa kita lihat juga dari fungsi turunannya ya. Jika fungsi turunannya itu lebih besar dari 0 ya, maka si fungsi itu naik ya. Fungsi f-nya itu naik, atau di sini Ibu beri tanda positif. Oke, berarti kalau sekarang di kurva yang kedua posisinya seperti ini, berarti kan ini fungsi naik dulu ya. Fungsi naik kemudian baru turun. Nah, pada titik A di sini ini disebutnya tadi stasioner ya. Berarti nilai stasionernya itu adalah sama dengan A. Titik stasionernya itu adalah A, F memetakan A ya. Jadi ini nilai Y-nya, ini nilai X-nya ya. Oke, sama ya tadi titik stasioner itu adalah, atau nilai stasioner di sini itu adalah posisi di mana fungsi tidak naik dan tidak turun ya, atau gradiennya itu sama dengan 0 ya. Jadi gradiennya itu di sini sama dengan 0 atau lurus gitu ya si garisnya ya. Ini juga sama, gradiennya pada posisi 0 ya. Nah, sama. Berarti kan kalau fungsi ini naik dulu ya, naik dulu. Berarti ketika fungsi ini naik, artinya berarti si turunannya itu dia, kalau kita cari turunannya itu berarti dia lebih besar dari 0 ya. Jadi tanda bahwa fungsinya itu naik bisa kita lihat dari turunannya. Kalau turunan dari fungsi f-nya itu lebih besar dari 0, maka fungsi akan naik ya. Maka di sini sama Ibu dikasih tanda positif-positif, artinya berarti turunannya itu bernilai lebih besar dari 0 ya, atau fungsinya naik ya. Kemudian di sini fungsinya turun, bisa kita lihat juga kalau fungsi itu turun bisa dilihat dari turunannya ya. Kalau turunannya itu kurang dari 0, maka fungsinya turun. Nah, jika turunannya itu sama dengan 0, artinya berarti jika turunannya sama dengan 0 berarti pada posisi stasioner ya. Jadi di sini. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa maka kita dapat tarik kesimpulan kita lihat dari nilai turunan fungsi f-nya ya. Jika turunan dari fungsi f itu lebih besar dari 0, maka fungsi f naik ya. Jika turunan dari fungsi f memetakan x-nya itu kurang dari 0, maka fungsi f turun ya. Nah, jika turunan dari fungsi f itu sama dengan 0, maka fungsi f stasioner ya. Artinya fungsinya tidak naik dan tidak turun ya. Oke, nah dari sini juga kita bisa lihat dari kurva yang pertama, ini disebutnya itu adalah nilai balik minimum. Kalau ini nilai balik maksimum ya. Oke, ini disebutnya itu adalah nilai balik minimum.
itu ketika grafik berubah tanda ya, yang asalnya negatif menjadi positif dan melalui nilai 0 ini ya, nilai yang ini. Ya, ini disebutnya adalah nilai balik minimum. Sedangkan nilai balik maksimum itu adalah grafiknya berubah dari yang asalnya positif menjadi negatif dan melalui titik 0 ini ya. 0 ini artinya gradiennya sama dengan 0. Ya, ini juga gradiennya sama dengan 0 ya. Jadi ini disebutnya titik balik maksimum, yang ini disebutnya titik balik minimum ya. Atau A ini adalah nilai balik minimum, A di sini adalah nilai balik maksimum ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan nilai belok horizontal ya, nilai belok. Nah, kalau nilai belok itu tandanya tidak berubah ya. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Oke, ini contoh soalnya ya. Diketahui fungsi f memetakan x-nya itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, interval untuk fungsi f memetakan x-nya ketika naik dan turun, serta sketsa grafiknya ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu nilai stasioner dan titik stasionernya. Tadi bahwa fungsi f itu pada posisi stasioner itu kita bisa lihat dari nilai turunannya ya. Jika turunannya itu sama dengan 0, maka fungsi f pada posisi stasioner ya. Jadi untuk mencari nilai stasioner kita bisa tentukan dari nilai turunannya ya. Oke, jika turunan dari fungsi f-nya itu sama dengan 0, oke, karena yang kita cari adalah nilai stasioner ya. Oke, berarti ini kita turunkan dulu ya. Kita langsung aja di sini ya. Berarti ini kita turunkan. Oke, kalian bisa lihat materi tentang turunan ya, bagaimana menurunkannya. Berarti di sini 1/3 ya, 1/3 dikali 3 karena pangkatnya di situ 3, dikali 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Ini kita turunkan langsung ya. Dikurangi 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Oke, yang ini berarti negatif 3x, berarti diturunkan jadinya negatif 3. 4 diturunkan itu sama dengan 0 ya. Oke, ini hasilnya ya. Berarti di sini kita bisa coret habis ya. Berarti di sini tinggal x pangkat 2. Oke, berarti di sini x pangkat 2 ini berarti negatif 2x ya, karena di sini pangkatnya 2 dikurangi 1 berarti 1 ya. Berarti hasilnya di sini negatif 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang kalian bisa gunakan rumus tentang pemfaktoran ya, atau bisa juga dengan rumus ABC, mangga. Ini Ibu gunakan rumus pemfaktoran. Oke, kalian bisa lihat tentang pemfaktoran ya, tentang persamaan kuadrat. Oke, di sini berarti x, kemudian 3, 1 ya. Ini x karena harus hasilnya itu sama dengan x pangkat 2 ya. Ini harus hasilnya negatif 3, berarti salah satu harus negatif ya. Karena kita pengen hasil jumlahnya itu adalah negatif 2, maka ini yang negatif, ini yang positif. Oke, kalian bisa lihat lagi tentang pemfaktoran ya. Oke, hasilnya adalah x dikurangi 3 dikali x ditambah 1 sama dengan 0 ya. Berarti pembuat 0-nya itu mungkin yang ini atau yang ini ya. Berarti jika ini yang sebagai penghasil 0-nya, berarti x-nya itu sama dengan 3. Kalau ini sebagai penghasil 0-nya, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Oke. Berarti pada fungsi ini nilai stasionernya ada di 2 titik ya, di titik negatif 1 dan
3 ya. Berarti di sini nilai stasionernya kita dapatkan. Nilai stasionernya itu adalah yang pertama negatif 1 dan 3. Oke, ini nilai stasionernya ya. Oke, nah untuk mendapatkan titik stasionernya berarti kita harus dapatkan nilai y-nya ya, atau nilai dari fungsinya. Y-nya berarti kita tinggal masukkan, kita substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi f-nya ya. Oke, x-nya berarti kita ganti dengan 1. Berarti di sini 1/3 dikali x-nya kita ganti dengan 1 pangkat 3 dikurangi x-nya negatif 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali x-nya negatif 1 ditambah 4. Nah, ini belum ya nanti. Berarti sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3 karena ini bilangannya negatif, kemudian pangkatnya itu ganjil ya, berarti bakal hasilnya itu adalah negatif ya. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dikali 1/3, berarti di sini hasilnya adalah negatif 1/3. Negatif 1 dipangkatkan 2, hasilnya 1 dikalikan dengan negatif, berarti negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat 2 itu adalah 1, berarti di sini hasilnya negatif 1. Negatif 3 dikali negatif 1, berarti di sini positif 3 ditambah 4. Oke, berarti di sini sama dengan ini, kita sederhanakan dulu yang bilangan bulatnya. Berarti hasilnya ini 7 dikurangi 1 berarti 6 ya. Berarti negatif 1/3 ditambah 6. Oke, kita sederhanakan dulu. Ya, berarti di sini penyebutnya kita samakan 3, berarti kalau di sini 3, berarti di sini negatif 1, di sini 18. Oke, berarti sama dengan 17/3. Kita sederhanakan, kita rubah ke dalam pecahan campuran ya. Berarti 5 sisa 2 ya, 2/3. Maka di sini kita dapatkan nilai stasionernya. Oke, berarti ini kita dapatkan nilai stasionernya untuk yang pertama adalah negatif 1. Titik stasionernya berarti negatif 1,52/3. Oke, ini untuk x sama dengan negatif 1. Karena tadi titik stasionernya atau nilai stasionernya ada 2, berarti kita cari untuk yang kedua, untuk x sama dengan 3 ya. Oke, sama kita masukkan ke fungsi f-nya. X-nya berarti di sini diganti dengan 3 ya. 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 3 3 kali 3 ditambah 4. Oke, berarti sama dengan 3 pangkat 3 itu berarti 27. 27 dibagi 3 berarti 9 ya. Ini berarti negatif 9. Ini berarti negatif 9 ditambah 4. Maka di sini hasilnya sama dengan ini habis, berarti negatif 9 ditambah 4, hasilnya negatif 5. Oke, berarti di sini kita dapatkan berarti di sini kita dapatkan dua nilai stasioner ya. Negatif 1 dan 3 nilai stasionernya. Kemudian titik stasionernya itu adalah negatif 1,52/3 dan 3, negatif 5 ya. Nah, sekarang kita cari interval fungsi f ketika naik dan turun ya. Oke, fungsi f itu naik atau turun itu tetap sama ya. Kita bisa lihat dari fungsi turunannya ya. Jika dia fungsinya naik, maka turunannya itu
Kalau naik berarti turunan fungsinya itu harus lebih besar dari 0 ya. Oke, tadi turunannya itu adalah fungsi tadi mana? Turunannya itu adalah yang ini ya. Kita langsung ke sini aja, kita ambil yang ini ya. Jadi untuk mencari turunan fungsi f-nya sama seperti yang tadi. Nah, ini kita masuk ke sini lagi, berarti x dikurangi 3 dikali x ditambah 1 ya. X dikurangi 3 dikali X ditambah 1 lebih besar dari 0. Oke, berarti atau X ditambah 1 lebih besar dari 0. Berarti di sini X lebih besar dari 3 atau X lebih, oke, kalau pindah ke sini oke, berarti di sini negatif 1. Oke, karena negatif ya, berarti di sini juga berubah tanda menjadi kurang dari ya. Oke, ini untuk fungsi naik. Oke, sekarang untuk fungsi turun. Kalau fungsi turun berarti turunan fungsinya itu kurang dari 0. Oke, kita pakai langsung ke sini ya, ke pemfaktoran. Atau kurang dari 0. Berarti di sini X kurang dari 3 atau ya, berarti X, berarti di sini negatif 1, berarti di sini juga berubah tandanya ya. Tanda kurang dari, yang asalnya kurang dari menjadi lebih dari ya. Atau di sini bisa kita tulis X-nya itu lebih besar dari negatif 1 atau X-nya kurang dari 3 ya. X-nya lebih dari negatif 1 dan X-nya kurang dari 3 ya. Jadi kalau kita gambarkan sketsa grafiknya, oke, tadi titik stasionernya itu ada di negatif 1 dan 3. Oke, jadi ini sketsa grafiknya. Berarti negatif 1 dulu ya. Kemudian di sini 3. Oke, sebelum kurang dari negatif 1 itu dia fungsinya naik ya. Atau berarti di sini tandanya positif. Atau kita bisa kasih tandanya seperti ini. Ketika di titik negatif 1 itu turunannya sama dengan 0, berarti di sini stasioner. Oke, kemudian lebih dari 3 itu dia fungsinya naik ya, berarti di sini juga naik. Oke, pada posisi X sama dengan 3 itu dia stasioner ya. Nah, di antara jika X-nya itu ada di antara negatif 1 dan 3, atau X-nya itu lebih besar dari negatif 1 dan X-nya itu kurang dari 3, itu dia fungsinya turun. Berarti dari sini itu dia akan turun. Oke, maka sketsanya itu adalah seperti ini. Berarti nanti grafiknya itu adalah begini. Oke ya. Nah, kemudian di sini juga ini adalah nilai negatif 1 itu adalah nilai balik maksimum dan ini adalah nilai balik minimum ya. Berarti nilai balik maksimumnya itu ada di negatif 1 dan nilai balik minimumnya itu ada di 3 ya.
Oke, ini untuk contoh soal tentang nilai balik maksimum dan minimum ya. Nah, nanti kalian bisa coba kerjakan soal berikutnya. Oke, kalian coba kerjakan yang nomor 1 ya. Satu aja, boleh pilih antara A, B, atau C ya, yang nomor 1 aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.